Ya, coba deh hubungin MediaTek. Kamu tengok di situ alat-alatnya seperti apa. Oh. Ada saya lihat ada alat lagi satu itu apa itu? Oh, ini. Ini alat dari Halo rekan-rekan pengen kelas. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Calon bengkel naik kelas dari Makassar. Jauh-jauh datang dari Makassar langsung ke MediaTek. Tadinya mau ngecek alat recovery AC, tapi udah datang nanggung, pulang nggak bawa apa-apa, beli scanner. Nah, sebelumnya dikenalin dulu Om. Ya, nah, namanya bengkelnya Dr. Otto, nama bengkelnya Dr. Otto. sana lihat ya Om. Dr. Otto. Dr. Otto di Makassar, di Dengan Takalar. siapa nih Om? Dengan Nur Salam. Oh, Nur Salam. Iya. Bengkelnya di Makassar, Dr. Otto namanya. Gitu. Jadi buat yang di daerah Makassar, kalau yang mau servis mobil atau apa, cari bengkel yang udah pakai alat scanner. Analisanya lebih akurat. Nggak nebak-nebak lagi Om ya. Nah, betul. Nah, gitu. Jadi sekarang kita mau mulai training penggunaannya. Oke Om. Nah, jadi untuk tampilan awal kalau dinyalain itu ini Om. Oke. Nah, nanti menu ini bisa saya jelaskan. Tapi kalau untuk basic diagnostik, kita bisa masuknya di diagnostik. Oke. Kalau servis ini ada di dalam diagnostik, Oke. tapi dibuat shortcutnya. Oh. Jadi kayak dibuat biar lebih mudah nyarinya. Jadi kalau misalnya Om ada mobil kan yang contoh servis reset nih, oli reset. Oke. Beberapa mobil sekarang kan kalau informasi masa servis, Iya, betul. nah itu kan muncul di Speedo. Nah, ini buat ngerisetnya bisa di sini. Jadi Om gak usah masuk diagnostik, masuk dari sini. Nah, nanti langsung pilih brandnya. Sama. Tapi kalau mau dilengkapi dengan diagnostik, masuknya dari sini. Oke. Kita masuk diagnostik. Nah, kalau ada logo hijau-hijau gini, itu ada updatean terbaru. Nah, tinggal connect internet, nanti bisa langsung diupdate. Oke. Nah, ini VCI-nya biasanya kalau yang kecil gini rentan tertinggal. Oke, betul. Gitu. Kalau seringan mekanik istilahnya buru-buru. Gitu. Nah, ini rentan tertinggal. Jadi nanti tapi kalau SOP-nya jalan, nanti akan ada warning di layarnya. Oh. Agar alatnya nggak tinggal tertinggal. ya VCI-nya. Oke. Nah, ini kita colokkan. Ini posisinya. Oke. Nah, saat kita mau nyolokin ini, posisi kontak idealnya itu off. Off. Nah, off kita pasang. Setelah dipasang, kita kontak on. Cukup on aja, mesinnya nggak usah nyala dulu. Gitu. Nah, di sini nanti bisa Om lihat. Ini agak gini deh. Ini silau nggak Om? Oke, nggak ada masalah. Silau nggak ya? Iya. Nah, di sini VCI-nya masih tanda silang. Oke. Berarti dia belum connect. Nah, ini connected dulu. Nah, setelah connect dia centang hijau. Oke. Ya kan? Konektivitasnya Bluetooth ya. Bluetooth. Gitu. Range-nya itu bisa sampai 5 sampai 10 meter masih bisa. Jadi Gitu. apa kita bisa. Bisa. Jadi nggak harus duduk di mobil. Gitu. Nah, kemudian di sini ada autopin. Nah, autopin ini biasanya dipakai untuk mobil-mobil yang terbaru. Yang nomor VIN itu atau nomor rangka sudah di-input ke dalam ECU. Nah, jadi dia ngebaca dari nomor rangka yang ada di dalam ECU. Tapi kalau kayak ini kan masih biasa nih, masih seri lama, nomor rangkanya itu nggak ada di dalam ECU. Jadi kalau kita autopin itu jarang terbaca. Nah, ini kita ngakal ini kita bisa masuk dari brandnya langsung. Jadi ini ada Amerika. Ini kayak di filter ya. Ini untuk Amerika, Eropa, Asia. Ini kita masuk yang Asia. Kita pilih brandnya. Nissan. Oke. Nah, ini standalone. Kita klik centang ininya. Kita klik OK.
Jadi nggak langsung connecting kayak gitu ya. Jadi kita harus tetap pilih. Tapi kalau di beberapa mobil yang baru cukup auto VIN aja itu bisa kebaca modelnya, tahunnya gitu kebaca. Nah, terus masuk manual selection. Nah, ini yang ditanya area pemasaran mobilnya, bukan asal brandnya. Kalau Om ngelihat ini pasti kirainnya Jepang. Betul. Ya kan, karena ini brand Jepang. Tapi yang ditanya si mobil ini pemasaran mobilnya di mana gitu. Berarti, nah, kalau Indonesia itu masuknya Far East. Far East. Nah, ini untuk Asia Tenggara dan sekitarnya. Kita pilih Indonesia. Betul. Baru pilih modelnya. Nah, ini Evalia. Kita pilih Evalia M20, ini tipenya. Nah, kemudian milih tahun, disesuaikan tahunnya. Keluarannya. Kalau ini 2012 ke atas, ini 2014 ke atas. Nah, ini kan 2013, berarti 2012 ke atas. Nah, ini yang kita pilih tadi, Far East, Indonesia, Evalia. Setelah cocok, kita klik yes. Nah, sini ada diagnosis, soal concern, nuts ini buat IMO-nya. Kemudian vehicle profile. Nah, ini kita masuk diagnosis. Sini ada auto scan sama control unit. Bedanya kalau auto scan mobil ini kan di dalamnya ada beberapa control unit. Tapi kita kan nggak tahu apa aja yang ada di dalamnya. Nah, kalau auto scan itu nyekan secara global. Secara keseluruhan. Iya, jadi ada engine, transmisi, ABS dan sebagainya. Kalau control unit satuan. Jadi kalau omnya saya mau ngecek engine aja. Ya udah control unit gitu. Tapi jadi satu persatu aja. Iya, kalau gitu. Yang saya rekomendasiin sih auto scan. Jadi secara keseluruhan. Bener. Kadang kan gini, customer masuk keluhannya di mesin. Kadang kita fokusnya hanya di mesin, gitu kan. Tapi yang lain nggak dicek. Betul. Gitu. Bisa jadi nanti ada komplainan kan. Betul. Kok kayak gini kok? Iya. Pas keluar bengkel. Iya, betul. Untuk safety kita juga. Betul. Jadi terlepas nanti dia mau perbaiki atau enggak, minimal kita ada edukasi ke customernya. Ini baca, kita tunggu nanti sampai 100%. Nah, di sini informasi aki juga kebaca. Ini ada 12 volt. Nah, jadi kalau misalnya udah di bawah 12, ya kita bisa mulai info ke customer. Ini udah baterainya udah lemah. Jadi drainnya itu di normalnya 12 ya? 12, aki itu 12. Kalau udah 11, sekarang kan ini Om. Kalau off gini. Off, kontak on aja itu harusnya 12 ke atas. Iya. Karena kalau dia sampai 11 atau 10, saat starter pasti nggak kuat. Cranknya nggak kuat kan. 12 aja dropnya bisa sampai 9. Kuat kick ya? Iya. Nah, ini di mobil ini ada 7 control unit Om. Ada engine, transmisi, ABS, meter MA ini di bagian speedo, power steering, BCM itu kayak door lock, power window, IPD meter. Nah, ini kan masih kulitnya. Kalau data ini Om mau simpen bisa. Jadi buat report ke customer itu secara global, itu klik report. Klik report, baru klik save. Baru save all data. Nanti diformat ke PDF. Nah, ini nanti alat ini kita registrasi, daftarin ke pakai akun Xiaomi-nya, emailnya. Jadi nanti bisa kirim email ke customernya dari alat ini. Ya, dari email saya nanti di forward. Bener. Dari alatnya ini ke email saya? Enggak. Atau langsung ke email? Langsung ke email customer. Iya. Karena ini kan Android Om. Oke. Ini kita save. Nanti namanya bebas ya kalau. Nah, kemudian buka folder. Halo. Nah, ini tampilannya seperti ini. Di sini nanti kita bisa input data bengkelnya. Jadi lebih resmi ketahuan nih scan-nya di mana. Gitu. Nah, ini kalau udah nggak ada error aman, kita bisa report ke customer. Gitu. Kalau back-nya tinggal ini. Back lagi. Escape. Nah, ini kan masih kulitnya. Sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Contoh di engine. Ini mau kita buat error nggak? Biar ada contoh. Contoh errornya. Contohnya aja yang gampang. Ini sensor apa ini? Map sensor intake-nya. Ini kita read.
Nah, belum muncul karena kan errornya belum terbaca karena kan intake itu bekerja saat mesin nyala. Nah, ini kita coba nyalakan. Kita lihat nanti cek engine-nya, tunggu nyala. Nah, cek engine-nya udah nyala. Cek engine nyala. Itu. Nah, habis itu kita read. Nah, map sensor. Map sensor. Ya kan? Statusnya current. Current itu berarti sedang terjadi. Iya. Currently ya. Ya, currently. Nah, sekarang nanti terjadi, ya? Nanti statusnya itu ada current, pending sama story. Story itu biasanya kalau misalnya habis tune up, service, kan kita lepas-lepas soket. Iya, betul. Nah, itu nanti kalau kita pasang lagi jatuhnya nanti story. Oh, story. Jadi udah selesai pasang kembali. Iya, tapi nggak di reset. Nah, gitu. Nah, ini kadang kan gini Om. Map sensor oke. Ketahuan kita, berarti yang kita cek map sensor. Tapi kan map sensor tuh ada jalur kelistrikannya, terus kita pengecekannya harus mulai dari mana. Kadang kan mekanik yang seperti itu ya. Jadi kayak, oke nih gue tahu nih errornya. Habis itu mau ngapain gitu kan. Nah, kalau di scanner itu kan pasti ada beberapa sih dia ngasih tahu guidance-nya, urutannya kayak kemungkinan rusaknya ini. Terus yang harus dicek bla 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 gitu kan. Nah, kalau nggak ada, Om yang penting connect WiFi. Terus diklik yang sini sampai biru gini. Kemudian klik search. Nanti dia akan ngelink ke Google. Oh, dia akan guiding kita. Guiding. Nanti kita bisa tinggal pilih di Google mana yang sesuai. Kalau biasa kan kita di handphone. Nah, kalau ini Om bisa sambil kerja. Benar. Gitu. Ini live data. Kalau ini bisa all signal pilihnya. Nah, ini tampilan untuk live datanya. Jadi nanti Om bisa ngecek voltase, temperatur. Nah, semua ada di sini datanya. Nah, kayak sensornya lean apa reach gitu kan. Terus nah ini RPM voltase, oil pressure-nya berapa. Ignition timingnya berapa. Nah, ini kebaca semua. AC pressure, voltasenya, air fuel-nya. Mungkin ada guiding sendiri untuk ininya atau nilai standarnya? Nilai standarnya kayak gitu. Kalau nilai standarnya nggak ada. Nggak ada. Tapi Om bisa buat. Buat dalam artian gini Om, kayak buat data sendiri gitu. Iya. Kita anggaplah mobil ini normal. Kita baca live datanya. Nah, nanti ini kan bisa kita screen record atau direkam. Nah kan, kalau mau screen record tinggal klik yang ini, kamera ini ditahan. Nah, itu screen recordnya. Screen capture ya, screen capture. Kalau mau direkam, klik yang record. Ini nanti digeser pelan-pelan. Gitu. Nah, jadi nanti si Omnya punya data pembanding. Betul. Kalau misalnya, dalam keadaan normal. Benar. Jadi kayak ini Evalia, ini yang belakang Evalia juga masuk. Nah, kita bisa lihat mana yang nggak normal gitu. Kalau mau ngerubah tampilan, ini kan angka. Kalau mau rubah jadi grafik, tinggal diklik sini nanti. Sini maaf. Ini. Nah, ini untuk grafik. Nah, buat grafiknya. Jadi nanti kalau saat nyala, ketahuan. Ya, kadang kan orang senang lihat grafiknya, tahu gitu. Itu live data. Ini aktif tes. Aktif tes itu fungsinya untuk ngetes nyalakan aktuator. Aktuator itu kayak motor yang bergerak gitu. Kayak motor fan, motor fan, injektor. Kita bisa ngetes matikan satu-satu. Fuel pump bisa. Contoh kayak gini, cooling fan. Nah, ini yang dipilih parameternya berarti yang berhubungan sama motor fan. Berarti kan kayak coolant temperatur. Ya kan? Terus apa lagi ya? Pokoknya yang berhubungan lah, nanti Om bisa pilih. Contoh ini kita klik OK. Nah, ini sekarang 38. Nah, ini tinggal kita tes nyalain low speed. Nah, ini low speednya nyala tuh motor fan-nya. Lagi nyala sekarang. Nyala. Nah, ini bisa sambil kita lihat ke depan deh. Nyala kan? Nah, kemudian kalau kita buat high speed,
dia lebih kencang. Jadi enak diagnosisnya juga. Iya, kayak gitu. karena saya pernah kejadian gini, jalan tiba-tiba indikator temperatur naik. Oke. Saya cek motor fan-nya nyala, tapi pelan. Pelan. Di Pelan. low speed. Iya, low speed. Nah, kebetulan saya kemarin bawa scanner karena memang mau ngedemoin juga. Iya. Pas saya buat high speed, itu udah nggak mau. Motornya pelan aja loh. Makanya jalan berapa, ya nggak kuat kan buat ngedinginin. Nah, itu saya bisa vonis motor fan-nya lemah. Oke, mantap. Gitu. Nah, ini Terbaik memang ya. Jadi Ya. kita bisa diagnosisnya sesuai keinginan kita juga. iya, karena kalau ya contoh gini lah, temperatur naik. Artinya kita bisa berimprovisasi dengan alat Benar gitu. Jadi alat ini akan canggih kalau si omnya memang mau naikin levelnya. Kalau levelnya om cuman wah enggak lah, saya cuman mau baca hapus, ya udah alat ini akan mampunya ya segitu aja. Tapi kalau mau dioprek lagi, kita maksimalkan dia punya bener sampai Iya. mentok dalam artian oh ya udah alatnya nggak sanggup, harus yang di atasnya. Nah itu oke. Oke. Gitu. Kayak engine coolant temperatur, power balance ini ngetes injektor satu-satu, matiin mana yang pincang gitu kan. Nah ini pakai power balance Oke. gitu. Special function. Nah ini ada buat idle learning. Yang sering terjadi kalau untuk Nissan itu kan habis tune up RPM hunting Iya, tuh, betul. ya kan. Nah ini untuk idle learningnya bisa di sini. Idle air. Oke. Volumenya itu nanti kita masuk sini, prosedurnya kita tinggal ngikutin apa yang diminta. Oke. Semua dalam bahasa Inggris dia punya. Bahasa Inggris ya, karena kadang kalau dibuat bahasa Indonesia itu agak bahasanya malah yang malah amburadul. aneh, iya gitu. Terjemahan otomatis Ah. mesin ini. Nah nanti kita tinggal ngikutin aja, dia harus temperatur berapa atau apa gitu. Oke. Pin registrasi bisa, pin registrasi itu misalnya kita ganti ECU, masukkan nomor rangka, itu bisa. Artinya Nah. coding gitu ya, Iya, macam coding. mm-mm. Makanya di versi yang di bawahnya tadi saya tanya itu Nggak ada. Versi coding nggak ada. Nggak ada, dia aktif tes aja nggak ada. Tesnya. Hmm. Oke. Nah terus kayak ngecek misfire-nya dari pengapiannya, pengapian, ya. iya ada misfire apa enggak, Misfire, ya. bisa Oke, mantap. Bisa Penting dicek. juga itu. Nah ini mau silinder berapa? Silinder 1. Nah dia kondisinya, Ini contohnya kalau mau cek itu. nah ini devices no support. Jadi nggak semua mobil semua itu mobil. misfire-nya itu bisa didetek. Oke. Ya balik lagi tergantung teknologi di mobilnya. Gitu. Tapi alatnya sudah mumpuni. Gitu. Oke, mungkin mobil-mobil terbaru, keluaran terbaru, Iya. ataupun mungkin ada yang perlu diupdate dari ininya atau seperti apa? Enggak, kalau gini, beberapa fitur itu yang nggak support itu di mobilnya, bukan di alatnya. bukan di alatnya. Bukan di alatnya. Oke. Kalau di alatnya, menunya udah ada, berarti dia udah dia support. support. Iya, tapi kadang di mobilnya lah yang nggak mendukung itu. Gitu. Kayak ini close throttle posisi, habis kita buka mau di nolkan lagi posisinya. Engine lagi stop kan? Iya, dia harus off. Ini kita start. Complete. Biasanya kan kalau habis kita bongkar tuh posisi agak berubah Iya. berapa derajat gitu kan. Nah, itu buat ngenolin lagi. Oke, saya rasa itu Gitu, Om. nggak ada ini lagi. Nah, ini sekarang terpasang dulu ini. Kita read codes. Dia walaupun udah terpasang, tapi statusnya masih current. Masih karan ya? Ah. Nah, ini tinggal kita iris. Kondisinya Oke. kontak on, engine off. Oke. Nah, ini jangan di bypass. Karena yang minta ini tuh mobilnya, bukan dari Mobilnya. scannernya. Oke, sekarang dia mintanya Kontak on, Kontak on, engine off. engine off. Nah, ini kan engine off. ya. Kontaknya on. Berarti ini udah kondisi ideal buat ngapus. Oke. Kita tinggal klik yes. Kamu yakin mau ngapus? Continue, yakin. Hapus, oke. Habis itu dibaca lagi. Baca lagi. Tujuannya mastikan pastikan. hilang apa enggak. No Nah, fault. no fault. Ini kita tes nyala. Nah, cek engine-nya udah nggak nyala. Udah hilang juga. Ya, Oke, mantap. tapi bisa ngetesnya itu sambil misalnya tes jalan gitu. Itu bisa. Biasanya kan kadang-kadang habis beberapa menit keluar lagi tuh. Iya, itu kayak internetan ya. Ya, terkita.
Jadi kadang muncul di kondisi tertentu. Ya, betul. Gitu. Nah, itu bisa sambil Om tes jalan, ya alat scannernya bisa dibawa. Jadi satu nyetir, satu nganalisa. Saya pernah nganalisa kejadian gitu itu buat Innova. Speed sensor depan mati. Yang depan kiri. Intermittent gitu juga. Iya, dia baca di sini speed sensor. Nah, tapi untuk ngetes rusaknya berfungsi apa enggak, nah itu kan kita perlu tes jalan. Nah, pas tes jalan itu yang sebelah kiri masih 0, yang lainnya udah muter. Gitu. Itu hampir salah vonis dalam artian sensornya yang mau diganti. Itu kan terlalu cepat ya. Nah, itu kemarin sempat kita coba, ya udah coba dipindah. Di sensornya yang kanan pindah ke kiri. Errornya pindah enggak? Betul. Ya kan? Ternyata errornya tetap ke kiri, berarti sensornya bagus. Yang kanan berfungsi. Ya ternyata iya, kabel putus, kejepit. Gitu. Nah, dari sini ada yang mau ditanya, Om? Saya rasa nggak ada, sudah ini nanti. Nggak ada ya? Nah, tinggal ya, yang penting berani nyoba. Gimana nanti mentok atau buntu, tinggal telepon kita. Siap. Gitu. Nah, kalau udah selesai, tadi kan saya bilang kalau buru-buru besar kemungkinan tuh ketinggalan. Betul ya. Ya kan? Nah, yang penting yang penting keluar lagi sampai Om ke menu milih brand. Oke. Nih, kita tunggu. Nah, ada warningnya kan? Ya, betul. Ingatin bahwasanya Itu masih di dalam. Masih dalam. Oke, Gitu. Oke, nah terus nyabutnya posisinya di kontak off, baru cabut. Baru cabut lagi. Kembalikan Gitu. tadi ya. Iya. Gitu. Simple sih, Om. Tinggal nanti nge-explore menu di dalamnya. Tinggal kita berani nge-explore. Iya, yang penting itu aja, jangan kayak udahlah baca hapus aja, nanti kalau diginiin jadi rusak. Wah, sayang banget. Sayang banget itu. Sayang. Padahal fiturnya sudah ada di dalam. Fiturnya ada. Sudah komplit. Kalau kita nggak berani Cuman nge-explore, ini aja ya, nggak ada apa dia kalau kita mau kayak remapping apa dia ada. enggak. alat tersendiri. Alat remapping beda. Remap sama maintenance itu dua segmen yang beda. Kalau remap kan udah pasti performance ya. Kalau ini kan untuk perawatan. Terus ada, saya lihat ada alat lagi satu, itu apa itu? Oh, ini. Ini alat dari Dinsport Italia. Ini gunanya manipulasi data, bukan throttle. Throttle Bukan pedal. Throttle, oke. Throttle Bukan pedalnya. Throttle gas. Ya? Nah, jadi gini prinsip kerjanya. Kalau normalnya dia, misalnya kita injek 15% atau 15 derajat, nyampe ke ECU 15 derajat. Oke. Ya kan? Ya, betul, Nah, tapi dengan ini saat kita pilih Itu untuk mode, standar mode ya. iya standarnya. Tapi saat kita pakai ini, misalnya Om ini pakai limit lah contoh. Oke. Terus Om buat di 4 ini atau paling bawah, itu mau Om bejek gimana pun, dia akan masuk di mode limit yang kita tentuin. Misalnya hanya 20 km per jam. Oke. Ya udah mau dibejek gimana pun 20 aja. Oh. Jadi cocok buat yang mau belajar. Gitu. Terus kalau misalnya city, sport, race, ya itu beda-beda. Oke. Kalau race nanti misalnya kita buka 15, info ke ECU itu udah bisa 45, bisa 55. Jadi dia manipulasi itu. Iya, jadi kita nggak perlu sampai kick down dalam Oke. untuk nggak dapat akselerasi. Jadi ada sensasi akselerasinya. Benar. Terus sama kalau di race ini kan Matic ya. Oke. Emang kalau saya bilang sangat berasa di Matic. Matic kan kita tahu tuh pasti lemot di awal. Iya. Misalnya kita mau nyalip dari slow mau ngebut gitu, itu kan ada kayak nge-lag-nya dulu tuh. Oke, ya betul. Ya kan? Nah, kalau ini enggak, kita injek dikit aja dia udah langsung responsif. Iya, karena derajat pedal gasnya itu udah dirubah sama dia, dimanipulasi. Terus kayak kalau mode race ini biasa kan kalau perpindahan gigi itu udah ada step by stepnya ya. Kayak kita injek kan, apalah disaranin kayak apa yang mau pengen rasain sensasi-sensasi. Iya. Kalau race itu kalau kita kayak pakai manual, itu kita mainnya RPM tinggi baru pindah gigi. Betul. Jadi kayak gigi 3 bejek dulu, 4. Nah, ini dibuat sama. Jadi saat mau perpindahan giginya, walaupun di D itu kan perpindahan ada pindahan giginya. Iya. Nah, itu dia di RPM tinggi baru pindah. Jadi ini disaranin untuk ngerasain sensasinya itu untuk mobil-mobil Matic gitu. Matic, karena keluhan di Matic itu nge-lag-nya. Oke. Kalau itu ada nggak perubahan performanya juga kalau di apa? Enggak, dia lebih
dia nggak ngerubah torsi, nggak ngerubah horsepower, dia hanya sensasi aja. Iya, sensasi. Jadi kita nggak perlu nginjek dalam-dalam, kita injek dikit lebih responsif. Gitu. Mau coba pakai ini? Maksudnya gimana tuh? Test drive. Oh, tak apa. Saya sudah ada bayangan di situ. Ya, kami coba dulu biar tahu. Gak apa-apa. Gak apa-apa kalau mau nyoba. Apa ininya, saya pun waktu juga terlalu ini mepet sekali. Keliling sini. Gak apa-apa Gitu. sih, tapi katanya ada ready gak alat yang Ini, Iya. kita ready. Nanti bisa ngobrol sama Mas Dian. Soalnya mungkin sebagai tawaran juga sih poin di sana kan. Siap nanti bisa ngobrol sama Mas Dian sama Mas Ajis nanti yang untuk yang Tapi ready. manual nggak terlalu ini ya sensasinya dia. Ya. Enggak, karena kalau manual kan kita tinggal mainin di betul. giginya aja ya, persneling sama kopling kan. Iya, betul. Kalau matic kan kita udah pasrah, Om. Kita bincang dalam, responsifnya lemah ya udah begitu aja lah, ada aja gitu kan. Betul. Kalau manual kan enak, kalau di 5 mau kita bejek ya tinggal turunin 3, 4 dulu, bejek lagi gitu. Nah itu buat di Kayaknya Matic-nya. mantap sekali penjelasannya ini. Siap. Gitu, kurang lebih seperti itu, Om. Iya. Nanti kalau dalam pemakaian ada kendala atau apa, Ya. bisa hubungin saya, Mas Dian, bisa gitu. Ada yang mau ditanya, Om? Kita apa namanya? Rekomendasi kawan juga sih untuk Mediatek ini Dari siapa, Om, kalau boleh tahu? ada kawan saya, dia kawan itu di Batam. Habis itu tapi stay-nya di Surabaya. Surabaya. Saya pun nggak tahu. Kamu ini dia coba deh hubungin Mediatek. Kamu tengok di situ alat-alatnya seperti apa. Oh, mungkin beliau udah nyari juga kali ya. Mungkin juga seperti itu, atau mungkin dia pernah ke bengkel yang pakai Mediatek atau seperti apa. Ya bisa jadi. Siap Om. Oke, ini selesai? Udah selesai, mantap. Mantap? Baik. Sip ya, sudah. Oke, rekan-rekan PKD kelas. Udah selesai training hari ini. Ya, lumayan singkat, nggak lama karena Mas Nur tadi ya dari Makassar sudah cukup memahami tentang alat scanner. Jadi kita ya produk knowledge saja lah, scanner hotel MS906S yang Bluetooth gitu. Jadi ya buat calon rekan bengkel naik kelas yang lainnya yang penasaran dengan produk scanner dari Mediatek, ya apapun itu, ada Autel, Texa dan lainnya, bisa hubungi langsung tim salesnya. Kalau mau didemoin boleh, daerah Jabodetabek kita bisa samperin langsung. Atau mau main langsung ke kantor Mediatek, markas Mediatek, monggo ditunggu. Thank you. Jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Mediatek, diklik tanda loncengnya, di komen, di share juga boleh. Bengkel naik kelas, Mediatek teknologinya. Bengkel maju, bengkel naik kelas, Mediatek teknologinya. Bengkel profesional, bengkel naik kelas, Mediatek teknologinya.